Ya, shalom. Shalom, shalom. Soteria, soteria. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, maha dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada kesempatan ini, Roh Kudus itu memberi pencerahan kepada saya beberapa waktu yang lalu, saudara. Ya, saya mau menyampaikan, saudara, yang namanya itu, tema saya juga ini ya, supranatural. Apa ini, saudara? Supranatural atau supernatural, tapi saya pakai supranatural, saudara. Ya, supranatural ini memiliki arti, yaitu sesuatu, ya, sesuatu yang bersifat ajaib, ya, tapi tidak masuk akal, saudara. Ya, tidak masuk akal, tidak nalar gitu loh ya, tidak masuk akal budi, tetapi dapat terjadi. Ajaib. Saudara-saudara, mengapa saya diberi pencerahan ini sama Roh Kudus, saudara? Hari-hari ini tidak mudah kan? Semua mengatakan sulit, seluruh dunia loh ya. Banyak orang, ya, banyak orang membutuhkan yang namanya ajaib, supranatural. Ajaib di luar akal budi. Nah ini, saudara, kenapa mau saya sampaikan? Supaya saat kita menghadapi masa-masa seperti ini, ya, siapa saja, termasuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia tidak dapat menemukan jawaban dalam pergumulan hidupnya saat-saat ini, dia membutuhkan keajaiban. Bahkan dia sudah berdoa, sudah dilayani ini itu, sudah datang ke gereja mendengarkan khotbah-khotbah, ya, yang bagus-bagus lah. Tapi memang khotbah-khotbah yang ada ya, saya lihat di YouTube ini, mayoritas banyak ini mengisi dengan pengajaran, saudara. Ya bagi saya alkitabiah pengajaran. Tapi mereka membutuhkan lebih daripada itu, yang namanya supranatural, keajaiban yang bisa dia peroleh. Karena menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Wah banyak, saudara, saya akan melayani itu. Pelayanan saya adalah healing and deliverance ministry sampai sekarang, healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, ya. Ini, saudara, supaya kita tidak salah, karena yang namanya supranatural ini dapat terjadi oleh karena dunia, kuasa-kuasa yang lain, bahkan kuasa gelap dapat, nah, memberikan keajaiban-keajaiban, tapi dengan syarat-syarat kan. Nah, bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah ada supranatural itu? Kita baca, saudara, ya. Saya mau membaca dalam kitab Keluaran, satu ayat saja, ya. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 11. Demikian, saudara. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau? Hurufnya besar nih ya. Di antara para Allah, ya Tuhan. Ya. Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Nah, ini, saudara-saudara, ada kata-kata engkau, Allah Tuhan kita, yang kita kenal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membuat keajaiban. Ini supranatural, saudara. Kalau saudara menyelidiki, ya, jadi hati-hati supaya saudara tidak terjebak dengan dunia ini. Dunia dengan segala macam kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Pekerjaan iblis dapat melakukan itu. Tapi ini saya beritahu,
Di Alkitab tercatat siapa pembuat keajaiban bagi saudara dan saya. Dia itu Bapa. Allah yang kita panggil, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara membaca Keluaran 15 ayat 11. Tapi kalau saudara membaca semua ini ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru, begitu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah dikerjakan, dicatat saudara. Tuhan pakai ya pada waktu itu para nabi-nabi, ada raja-raja, ada hakim-hakim, itu ada tercatat di sini saudara. Ada keajaiban yang luar biasa. Ya, macam-macam saudara, ya kan? Nah, sampailah ke perjanjian baru. Ya, pada waktu Yesus masih pelayanan di dalam dunia ini selama 3,5 tahun, banyak keajaiban dilakukan. Sampai terus kepada murid-muridnya dipanggil rasul-rasul itu. Kepada orang-orang percaya pada waktu itu, setelah mereka benar-benar dan sungguh-sungguh diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca semua ini Alkitab ini, pekerjaan Roh Kudus saudara, dicatat dengan wahyu Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah saudara. Dia Roh dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Allah itu Roh. Ya. Antara Yesus naik ke surga, dia juga Roh, dan Roh Kudus dicurahkan untuk siapa saja. Dan sampai sekarang ini, jadi saudara-saudara berhati-hatilah di dalam menerima keajaiban-keajaiban. Siapa yang membuat keajaiban? Jelas firman Tuhan dicatat dan saya baca, dia itu Allah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah pembuat keajaiban itu. Luar biasa. Dibuktikan. Pengajaran-pengajaran boleh saja saudara. Tapi ini dibutuhkan sama jemaat sekarang, orang seluruh dunia. Kondisi tidak mudah, maaf saudara, pengajaran baik untuk menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka mau pergumulan hidupnya, maaf ya, tidak cukup diselesaikan dengan pengajaran. Kecuali dengan apa yang saya katakan, ada keajaiban. Siapa keajaiban untuk saya dan saudara? Catat baik-baik, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya, Roh Kudus turun, dan dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu bagi kita, membantu menolong saudara sebagai seorang parakletos, penolong. Parakletos, dia itu yang memberikan kekuatan kepada kita, dia itu yang memberikan kita nasihat, ya, dia itu yang membela, menolong kita, dia itu sekutu kita, dia sahabat kita. Saudara-saudara, saudara punya Roh Kudus, saya ada Roh Kudus, sudah ada di dalam diri kita berdiam. Dan dia akan bergerak kalau saudara aktifkan benar-benar. Cuma tidak hanya diucapkan saja. Aduh saudara-saudara, kita harus mempunyai pengalaman sendiri saudara. Maaf saudara ya, bukan salah pengalaman-pengalaman orang lain ya. Misalnya keberhasilan dari si A, si B, itu bagus untuk sebagai kita bisa ada wawasan. Tetapi saya ingin pada saudara dan diri saya pengalaman sendiri bersama berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang Maha Kudus. Berjalan bersama dia, mengarungi bahtera kehidupan ini. Ya mau sulit mau tidak, bagi dia tidak ada problem. Kalau dia yang bertindak bekerja, ada yang namanya supranatural di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh dunia ini. Hati-hati saudara. Saya sampaikan ini dengan pencerahan Roh Kudus supaya saudara mengerti. Penolong, pembela, yang membuat keajaiban, membuat mukjizat. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan dialah yang membuat keajaiban. Saudara boleh teliti saudara-saudara. Banyak contoh yang saya akan sampaikan saudara, kalau semua nggak mungkin saudara ada di bukunya dan saya suka simpan dalam pikiran saya sepanjang saya masih ingat saudara. Tapi saya masih ingat ketika kehidupan dalam rumah tangga,
Oh saudara, hari-hari ini banyak yang digoncang. Hati-hati. Saya sudah menyampaikan, iblis sejak awal mulai dari kejadian itu dia sudah memecah belah. Memecah belah. Ya, pertama dipecah belah kita, hubungan kita dengan Allah. Kedua dipecah belah antar kita, keluarga, rumah tangga, terus sampai sekarang saudara. Yang namanya saya katakan dia punya politik yang namanya divide et impera. Politiknya memecah belah itu iblis, menghancurkan keluarga-keluarga sampai kepada imannya nanti akan dihancurkan. Hati-hati saudara-saudara. Kalau saudara membutuhkan sesuatu yang ajaib, datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah jelas-jelas dikatakan dialah pembuat keajaiban. Marilah kepadaku, dia berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Semua akan kuberi kelegaan. Haleluya. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Rohnya akan bekerja sebagai parakletos saya dan saudara. Ini saudara-saudara, apakah pelayanan saya ini healing and deliverance ministry, pelayanan supranatural? Silakan saudara nilai sendiri. Tapi saudara-saudara, ketika keluarga rumah tangga digoncang, saya juga melayani itu saudara. Ya, pada waktu saya masih konseling di gereja, kantor, lalu pindah waktu itu di Pringgading 24. Ya, saya juga berkantor di dalam gedung gereja, ya, Jalan Pringgading 13, Gereja Isa Masih itu saudara. Ya, di Semarang. Oh saudara, saya mau berikan satu testimoni kesaksian saya ini saudara. Ada satu keluarga, ini sudah disaksikan di pelayanan saya ya, waktu onset di HDM. Dia menikah, udah punya anak, 18 tahun, tapi tidak pernah akur. Saya tidak tahu. Oh saudara, ketika orang ini datang, ini salah satu aja loh, banyak loh saudara, tapi masalahnya kan masih beda-beda. Waduh, di dalam kantor saya itu juga jadi bertengkar saudara. Ya biar saudara saya ngomong-ngomong, saya doakan, saya tumpangkan tangan tuh tas yang perempuan. Tiba-tiba saudara, ya dia begitu waktu itu, waduh sudah susah, saya pikir susah ini. Maaf saudara, dia sudah berkali-kali datang ya, karena dia orang Kristen, anak Tuhan. Waktu itu kan dia dia tidak di gereja Pringgading saudara, gereja lain. Tapi mungkin sudah nggak bisa. Tumpahin tangan dan roh itu tiba-tiba tersungkur losor saudara. Waduh saudara. Lah, tidak tahu roh kepahitan apa saudara yang keluar sana. Ya, cukup waktu selesai. Saya beri katakan ajaib. Yang waktu bertengkar, wah begitu luar biasa. Tapi setelah selesai itu, yang namanya roh kerukunan, ada shalom itu memenuhi mereka. Loh, kok baik saudara? Oh Tuhan, sampai detik ini ya mereka melayani gereja lain masih sekarang luar biasa dan baik. Dan dia mengatakan rukun itu enak ya Om. Iya, banyak berkatnya di sana. Puji Tuhan. Ini saudara-saudara, apakah ini yang namanya pelayanan supranatural, healing and deliverance ministry? Silakan saudara menebak sendiri. Saya katakan ajaib, banyak sekali masalah rumah tangga keluarga, ajaib, keajaiban yang terjadi. Siapa itu pembuat keajaiban? Saya tidak. Ya, Tuhan pakai. Ya, nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim pada waktu itu, Tuhan Yesus sendiri, murid-muridnya para rasul itu, orang-orang percaya pada waktu, dan sampai sekarang orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai pelayanan semacam ini. Ajaib. Itu mengenai rumah tangga banyak saudara.
Banyak sekali. Jadi saudara-saudara yang sekarang ini, keluarga rumah tangganya sedang tidak nyaman saja, tidak ada keharmonisan, hati-hati. Iblis senang memecah belah, menghancurkan rumah tangga keluargamu. Siapa yang dirugikan? Bukan saja di dalam tengah keluargamu sendiri, anak-anak, juga imanmu akan bisa hancur oleh karena itu, saudara-saudara. Dan kesehatan, sakit penyakit, oh macam-macam, saudara. Tahulah berapa banyak ya supranatural. Wah, itu hati-hati ini, saudara, saya beritahu ya. Hati-hati, saudara, karena supranatural ada beberapa hal yang dapat diserap oleh supranatural ini, saudara. Oh, bisa begini, bisa begitu, macam-macam, saudara. Kita harus betul-betul lebih, bukan hanya mendekat, melekat, menyatu, saudara, dengan rohnya Dia, Roh Kudus, supaya Dia yang berkarya atas kita, ya, bersama roh kita, roh manusia itu roh dari Tuhan loh, roh manusia ini bersatu dengan Roh Kudus, dan kita boleh ditaklukkan di dalam Dia yang memerintah. Kita masih ada tubuh, saudara. Roh itu kayak asap, gak kelihatan, tapi ada kan? Nah ini, saudara-saudara, kesehatan. Oh banyak, ya, macam-macam itu, sakit penyakit, yang biasa-biasa sampai yang tidak biasa-biasa, ya, yang membutuhkan keajaiban, membutuhkan supranatural, tidak masuk akal. Kalau orang-orang pintar-pintar itu loh ya mungkin bisa, ya aja mau supranatural, tapi banyak yang gagal di sana karena apa? Menggunakan otaknya terus, saudara. Pandainya terus, bukannya salah. Tapi yang namanya supranatural, ajaib ini di luar pikiran, di luar akal budi, di luar kepandaian. Karena yang membuat adalah Roh Tuhan, Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, bekerja dalam pikiran kita, dalam ucapan lidah bibir kita. Firman yang memberkati, firman yang penuh kuasa. Itu coba bayangin, saudara. Tidak mudah. Kalau Tuhan sudah memutus orang, mati dia. Butuh keajaibannya lagi. Butuh Dia yang berdaulat, mengizinkan, memberikan, seperti ya kayak Raja Hizkia itu, saudara, ya, diputus mati kan, lewat Tuhan bicara lewat Nabi Yesaya untuk Raja Hizkia karena sakit penyakit itu, ya. Tapi Tuhan juga beri tambah lagi, saudara. Jadi keputusan Tuhan dapat dianulir itu, saudara, kalau melihat Yesus. Apakah bisa? Banyak sekali, saudara, contoh seperti itu. Siapa pembuat keajaiban? Tuhan, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengenal Bapa yang di surga. Dengan rohnya yang Maha Kudus itu, rohnya Dia sendiri yang bekerja, membuat keajaiban. Rumah tangga maupun kesehatan, sakit penyakit. Demikian juga mengenai bidang ekonomi keuangan yang sekarang ini juga, waduh, banyak orang mengeluh, saudara. Tapi saya beritahu, di dalam Dia ada supranatural, ada keajaiban. Halo, saudara. Menjual rumah, menjual aset, tanah, lain sebagainya. Oh, saudara, keadaan pekerjaannya baik, dia bekerja sendiri, ikut orang apa saja, dia bekerja. Dia bekerja. Saudara, hanya 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan lebih, saudara. Oh, haleluya, ini dapat terjadi. Luar biasa. Karyanya itu loh, saudara, Roh Kudus. Ya, saya sebut karyanya itu memang supranatural. Hati-hati, tetapi di dunia ini ada roh lain yang dapat, tuh, saudara. Hanya mereka tidak dapat roh lain ini untuk memberi jalan hidup keselamatan kepada kita, kecuali Dia, kan, Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah menyampaikan siapa
Benarkah Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan? Saya sudah menyampaikan Rabu-Rabu yang lalu. Iya toh? Nah, saudara, ini hati-hati. Tapi lainnya dia mengadukan mujizat, melakukan begini begitu bisa. Ya, tapi itu mengenai keselamatan hidup yang kekal, dia tidak bisa. Dia bisanya hanya hidup yang tidak kekal di neraka, saudara-saudara. Nerakanya kekal. Oh, bukan di surga bersama Bapa, Pencipta langit dan bumi. Ya, luar biasa. Di dalam nama Dia, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara-saudara, jadi hati-hati, saudara. Ya, kalau kita bicara mengenai supranatural, bicara mengenai keajaiban yang luar budi, kita anak-anak Tuhan, orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, iya, tegak lurus kepada Dia, tidak kepada yang lain, kepada Dia. Benar-benar Dia Tuhan Yesus Kristus yang melakukan itu oleh Roh-Nya yang sudah dicurahkan, Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Itu saudara, apa yang membutuhkan layanan keajaiban ini, supranatural yang datang daripada Dia. Rumah tanggamu, kesehatanmu, keuanganmu, pekerjaan bisnismu, apa saja. Engkau mengalami apa sekarang ini? Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan yang letih, lesu, dan beban berat semua datang kepada Dia. Karena datang kepada Dia, saudara, saya menggunakan sarana minyak, ya, saudara tahu lah. Tapi saya mau doakan minyak saudara sebelum saya berdoa, ya. Minyak itu siapkan tanpa alkohol, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan ini sekarang ini saya kuduskan dalam namanya. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh-Nya, Roh Kudus bekerja atas minyakmu dan akan mendatangkan kebaikan bagimu. Haleluya. Urapkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak itu. Kalau saya mengurapi sudah di rumah loh, saya katakan, ya. Terus saya sudah urapi semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Urapi semua telinga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua, saudara. Oh, haleluya. Saudara, sekarang biarlah Roh Kudus, Sang Parakletos itu, dengan kekuatannya yang ajaib, supranatural ini, dalam nama Tuhan Yesus berembus kepadamu. Rumah tangga yang tidak harmonis jadi harmonis. Jadi harmonis. Dengan cara apa? Ajaib. Siapa yang membuat keajaiban? Tuhan Yesus Kristus. Dengan Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan itu mengalir kepadamu, menjamahmu di mana saja engkau berada. Jadi satu. Suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, saudara dengan saudara, semua saja. Bahkan dengan lingkungan semuanya, dengan sesama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua menjadi harmonis, baik. Haleluya, kemuliaan bagi Dia, saudara. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembuat keajaiban. Dan sekarang, kalau engkau sakit, apapun sakitmu, saya kan tidak tahu, Firman Tuhan tahu. Haleluya. Engkau ada di rumah, engkau ada di rumah sakit, bahkan sampai di ICU. Ada yang di Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, sampai di luar negeri. Karena ini dengar, engkau urapi, Roh Kudus berembus, mengalir kepadamu segala penyakitmu, apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan kekuatan penyakit itu dan kau perintahkan keluar darimu. Sembuh, pulih engkau. Terima itu keajaiban dari Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Roh Kudus sudah dikerjakan. Haleluya. Kadang engkau yang masalah pekerjaan, ekonomi, keuangan, saya tidak tahu apa keberatanmu banyak.
tapi percaya. Dia pembuat keajaiban, supranatural, keajaiban yang tidak masuk nalar, tidak ada jalan. Perhatikan baik-baik. Dia itu sumbernya, sumber segala, sumber berkat, termasuk ekonomi keuanganmu, pekerjaanmu, akan dibuat lancar, selancar-lancarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu turun atasmu. Saya tidak akan tingkap langit saja, tapi bendungan langit dicurahkan, dibuka untukmu, dan engkau menerimanya. Oh, tinggal menerima. Dalam nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Bukan hanya berkat ekonomi, tapi berkat rumah tangga, berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Ingatkan kembali-kembali, puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pencerahan-Mu Roh Kudus. Mengenai supranatural ini, ada dalam firman-Mu. Dan Tuhan, dunia ini juga ada. Kita harus bisa membedakan hati-hati. Tapi kita punya Tuhan. Kunci Tuhan oleh Roh-Mu, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, tidak yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan penyelamat kami. Dialah pembela, penguat, penolong, dan sekarang yang berkarya atas kami. Dalam hidup kami ini, terus-menerus Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama-Mu, bersama Roh Kudus, Roh-Mu ya Tuhan, kami berjalan dengan baik. Dan semua kalau kami lalui dengan pertolongan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Soteria, soteria. Tuhan berserta kita. Amin.